Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Jaimatun dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan masuknya Jepang ke Indonesia, yaitu pada tahun 1942 dari latar belakang sambutan rakyat Indonesia terhadap kedatangan Jepang, dan ketiga yaitu pembentukan pemerintahan militer Jepang. Latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia, ini menguasai sumber daya alam di Asia Tenggara. Pada tahun 1941, Amerika Serikat mengembargo minyak bumi. Mengembargo adalah larangan untuk melakukan perdagangan dan perniagaan ke suatu negara, yaitu negara Jepang. Yang mana pada saat itu Jepang sangat butuh minyak bumi. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang menyerang Amerika, sehingga terjadilah peristiwa pengeboman Pearl Harbor. Pada akhirnya, Jepang berhasil menghancurkan pertahanan militer Amerika. Jepang juga menyerang Filipina, lalu masuk ke Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Sebab persediaan sumber daya alam Indonesia memenuhi kebutuhan Jepang selama Perang Pasifik. Sambutan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Kedatangan Jepang disambut baik oleh rakyat Indonesia. Di mana-mana terdengar ucapan Banzai Banzai yang artinya selamat datang. Jepang melakukan berbagai propaganda. Rakyat didoktrin sebab Jepang dianggap membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan. Jepang melakukan berbagai propaganda, yaitu siaran radio Tokyo. Lagu Indonesia diperdengarkan di samping lagu Kimigayo. Di siaran radio Tokyo juga terdapat propaganda produk-produk Jepang yang dimana disiarkan dengan harga murah sehingga rakyat Indonesia membelinya. Yang kedua yaitu bendera merah putih boleh dikibarkan. Yang ketiga yaitu program Pan Asia Gerakan 3A, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Pembentukan pemerintahan militer Jepang. Mulai pertengahan tahun 1942, Jepang membagi Indonesia menjadi 3 pemerintahan militer. Yang pertama yaitu Angkatan Darat Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi. Yang kedua yaitu Angkatan Darat Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta. Ditambah pasukan Angkatan Laut di Jawa dan Madura. Yang ketiga Angkatan Laut Kalimantan, Sulawesi, Maluku yang berpusat di Makassar. Susunan pemerintahan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Panglima Tentara Seigo Shikikan atau Panglima tertinggi dijabat oleh Jenderal Hideyoshi Imamura. Yang kedua, Kepala Pemerintahan Militer dijabat oleh Mayor Jenderal Seijaburo Kasai. Yang ketiga, Koordinator Pemerintahan semacam Gubernur. Jawa Barat ada di Bandung, Jawa Tengah ada di Semarang, dan Jawa Barat ada di Surabaya. Sejak membentuk pemerintahan militer, secara perlahan Jepang melakukan perubahan, yaitu menetapkan lagu kebangsaan hanya Kimigayo. Yang kedua, rakyat Indonesia dilarang mengibarkan bendera merah putih. Yang ketiga, rakyat Indonesia harus merayakan Hari Raya Tencho Setsu atau hari lahirnya Kaisar Hirohito. Pembentukan pemerintahan sipil Jepang. Pada Agustus 1942, Jepang membentuk pemerintahan sipil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28, yaitu 1. Su atau karisidenan, yaitu provinsi. 2. Su atau kota. 3. Ken atau kabupaten. 4. Gun atau kawedanan yang sekarang sudah tidak ada. Yang kelima, son atau kecamatan. Yang keenam, ku atau kelurahan. Juga ada tonarigumi. Tonarigumi adalah rukun tetangga atau RT. Tonarigumi bertujuan untuk mengawasi gerak-gerik rakyat agar dapat dipantau oleh pemerintahan Jepang.
Jepang telah mewarisi sistem pemerintahan militer dan sipil yang saat ini masih kita gunakan. Terima kasih. Itulah penjelasan sejarah masuknya Jepang ke Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.